Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Sutisno yang akan mengajarkan SKI kelas 4. Baik anak-anak, sekarang Bapak Sutisno akan menerangkan tentang bab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Silakan dilihat dan dipahami video yang akan saya tampilkan pada pagi hari ini. Selamat menonton anak-anak. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Al-Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Setelah itu, Malaikat Jibril pun memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Lalu didatangkan Buraq ke dekat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau pun menaikinya. Malaikat Jibril pun mendampingi Rasulullah SAW mengendarai Buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi pun keluar dari masjid. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi Muhammad SAW pun memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah." Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihi salam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya, Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam saja. Yang kedua, kita harus menghormati dan bersolawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang ditemui oleh beliau dari langit pertama hingga langit ke-7. Yang ketiga, kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat ini, bahkan Allah sendirilah yang memerintahkan ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang anak-anak lihat tadi, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Semangat anak-anak, semesta, yeah!